Selamat pagi jemaat Perki di Nederland, di Belanda maupun jemaat Perki Amsterdam Zuidoost. Selamat datang di Gereja De Nieuwstad. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Moses Tahitu. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Namens Perki Nederland en Perki Amsterdam Zuidoost heten wij u van harte welkom bij de Heilige Zondagdienst. De dienst van vandaag werd geleid door dominee Moses Tahitu. We wensen u een goede dienst hier of in uw huis door middel van de live-uitzendingen naar alle gemeenten van Gods en naar diegenen die nu voor het eerst deelnemen aan de Perki-dienst. Sedikit tambahan, persembahan syukur akan kita lakukan sesudah kebaktian sambil berjalan ke pintu keluar, karena ini adalah inrichting verkeer. Ya, oke. Ya, marilah kita bersama-sama beribadah. Dan untuk memulai ibadah ini kami bersama-sama menyanyi dari lagu Muliakanlah Allah Bapa. Selamat pagi dan shalom, saudara di sini, di Nieuwstad, begitu juga saudara di rumah masing-masing. Marilah hari ini kita mau bersama-sama beribadah, walaupun dengan segala keterbatasan, tetapi kami boleh tahu di mana dan kapan saja kita boleh memuliakan nama Tuhan. Maka itu marilah kita mulai. En wij kunnen deze dienst niet anders beginnen dan in alle ootmoed en verootmoediging te mogen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en never laat varen de werken waar eenmaal zijn hand aan begon. Anugerah, shalom Tuhan Yesus Kristus adalah kepada saudara. Amin. Sebagai nats pembimbing saudara di sini maupun di rumah, kita mau dengar dari tema Perki yang sampai sekarang katakan demikian. Bertumbuh dalam persekutuan, bersaksi dan melayani untuk kerajaan Allah. Groeit in de gemeenschap, getuigt en dient voor Gods koninkrijk. En de tekst, het thema van vandaag, is het volgende. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Janganlah takut, hai kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan Allah. Sekian jauh adalah nats pembimbing. Marilah saudara, oleh karena kita manusia, kita juga berdosa. Tetapi kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Wij mogen als mens die niet gevrijwaard is van de zonde, tot God komen. En dan te komen tot de schuldbelijdenis. Laat ons bidden, kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah Bapa. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari segala dosa kami dan seluruh dosa dari kehidupan dunia ini. Dan tahirlah kami dari dosa-dosa kami. O Heer, voor uw aangezicht komen we. En we belijden voor u, almachtige God, dat wij tegen u hebben gezondigd in gedachten, woorden en werken. Onze schuld is groot. Ontferm u over ons, o God. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot een eeuwig leven.
inilah kami, orang-orang berdosa Tuhan, ampunilah kami. Amin. Selaku hamba Tuhan, kami boleh beritakan bagi saudara bahwa setiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas bahwa pengampunan dosa dapat berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena ada firman yang katakan begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang benar mengaku kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die gelooft en beleidt, God voor hem is gekomen en onze zonden werd vergeven. Amen. Wij zingen het lied Kiduni Mat 40. Sebagai bevestiging atas lagu ini, kita mau dengar dari ketaatan baru. Tuhan Yesus katakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang besar dan terutama. Dan yang kedua adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung dan bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab segala nabi. Gij zult de Heer God liefhebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en geheel uw kracht en geheel uw verstand. En zegt Jezus, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Wel aan deze twee grote geboden hangen de ganse wet en het profetenboek samen. Amen. Wij gaan over, kita arahkan kepada pembacaan Alkitab. Tetapi Alkitab adalah satu buku yang kita hanya bisa mengerti apabila kita dipenuhi oleh Roh yang Kudus. Wij kunnen alleen maar verstaan wanneer wij de geest van de Heere God vragen. En daarom laten wij bidden, laat ons bidden. Kita berdoa. Heer, onze God, Gij die in de hemel en aarde omvat, verhoor in genade het zuchten van uw volk, te midden van deze epidemiewereld. Gij die recht doet aan mensen, doe ons kiezen voor het leven. Doe uw woord weer klinken en breng ons op het spoor van vrede. Laat ons door het lijden en verdrukking heen groeien in de hoop dat recht en gerechtigheid eens zal zegevieren. Schenk ons uw geest, opdat uw woord tot kracht en troost mag zijn. Marilah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, maupun di rumah, di ibadah, di gereja ini, maupun di rumah masing-masing. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 32 sampai dan 34. Demikian bunyinya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian jauh bunyi firman Tuhan.
Sekian jauh adalah pembacaan firman, saudara. Berbahagialah pada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melaksanakannya di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Zeker, zalig is een ieder die het woord hoort, wil bewaren en daar ook uitleven. Halleluja. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, baik di sini di Nieuwstad di Amsterdam maupun di mana saja saudara berada sampai di rumah masing-masing. Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita semua tahu, maklumlah, hidup dalam satu peristiwa, satu keadaan, boleh katakannya cukup krisis. Wij leven nu in een tijd van veel crisis, een crisistijd kun je zeggen. Tijd van epidemie, tijd van pandemie, COVID-19. Dan ook met de nodige maatregelen die genomen zijn. Van hier tot Tokio, zou ik zeggen. Cukup ada alasan, saudara, untuk merasa takut. Cukup ada alasan untuk merasa bimbang. Pasti juga kita kecewa dengan keadaan yang berada ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita punya adab bersifat ketakutan itu? De vraag is, tot in hoeverre die angst en die zorg. Mag je niet angstig en zorgelijk zijn? Jezus zelf, die met bloed, zweet en tranen aan het kruis hing en uitschreeuwde, Abba, Abba, lama sabachthani. Tuhan Yesus sendiri, dengan sifat manusianya, dia berteriak di kayu salib, Abba, Abba, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa kamu tinggalkan aku? We zitten in kleine groepen, zowel hier als waar dan ook. Diensten vieren en in huiselijke kringen. In Zuidoost, hier met Badan Pengurus, Majelis, zonder gemeenteleden. Vanwege de omstandigheden. Leven wij in een wereld van 1,5 meter afstand. Met mondkapjes, maatschappij. Berapa lama lagi, saudara? Hoe lang nog? Hier en daar horen we sterfgevallen. Hier en daar horen we besmettingen die de kop opslaan. Je eigen omgeving en veraf, di mana-mana kita dengar ada kedukaan. Di mana-mana kita dengar ada penularan. Di dalam kita punya lingkungan sendiri atau jauh. Tetapi ada pesan dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sekarang merasa kecewa. En dan horen we, luister naar Jezus uit het Lucas-evangelie vandaag. Die tegen zijn discipelen toen zei, maar ook voor ons hier nu. Hij zegt dit. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan Allah. Sidang jemaat di sini maupun di rumah dan di mana saja. Bagian pemberitaan Injil ini yang ditulis oleh Lukas mengenai Yesus menceritakan tentang ada satu kelompok atau satu kawanan yang tidak perlu takut. Kalau dia bilang kawanan berarti ini adalah bahasa pastor, bahasa pastoral. Sebagai pastor bonus, goede herder, dia sampaikan kepada jemaat yang dimaksudkan kawanan domba itu. Janganlah takut, jemaat kecil, merupakan kata-kata yang Yesus untuk menguatkan kita dalam waktu yang penuh kekhawatiran, saat-saat putus asa dan lemah. Setelah mengalami jangka waktu penurun roh, banyak pengikut serta murid meninggalkan dia. Pastilah bahwa Yesus sangat menyesalkan itu. Semua orang-orang seiman menutup hatinya untuk kabar baiknya dan hanya menantikan roti dan mujizat daripadanya. Bukan untuk itu ia dikirim Bapaknya di sorga. Ia lebih mengandalkan Bapaknya daripada simpati dari manusia. Saudara, dari murid-muridnya ia menghendaki yang sama. Yesus hendak memberikan para rasul kepercayaannya terhadap Bapaknya. Janganlah takut, kawanan kecil,
Sebab Bapamu di sorga telah mengaruniakan kerajaan Allah bagimu. Maklumlah saudara, kerajaan Allah adalah karunia dari Allah. Dan tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk mengikut sertakan manusia di dalamnya. Kerajaan ini harus tumbuh sebagai biji sesawi, terutama jemaatnya. Meskipun akan cacat oleh karena kelemahan serta dosa manusia, namun pasti ada hari depan yang akan dilengkapi oleh Allah pada akhir zaman. Kita sudah dengar dan biasa dengan gereja yang memiliki kuasa dalam masyarakat. Kita mengenal gereja-gereja yang penuh dengan ibadah secara dan sesuai liturgi. Banyaknya pemimpin rohani dan berbagai macam agama yang mengenangi kuasa pelaksanaan ibadah serta sosialisasinya. Hal-hal tersebut sekarang hampir tidak ada. Dan para pemuda dan remaja, malah pendatang gereja, yang setia pun sering tidak mengikuti ibadah minggu. Meskipun dengan adanya pandemi mereka dipuaskan karena tidak adanya ibadah fisik. Mungkin ada yang sangat, boleh katakan, rindukan ibadah biasa lagi. Di sini ada tekanannya. Sejauh mana? Dan kapan? Saat ini malah semua sendi gereja sedang bergetar. Keyakinan iman percaya sangat berkurang, terutama di kalangan para muda-mudi. Pun mereka yang setia mengikutinya ibadah minggu. Bayangkan, saya tidak mengadili siapapun. Ini hanya pendapat saya. Hanya saya mau menitik beratkan faktanya yang ada. Saudara sekalian, biasanya kita bergumul dan kita berbicara satu dengan lain mengenai epidemi ini. Pernah saya bicara minggu lalu dengan saya punya di toko dengan Facebook, tukang jual ikan. Saya katakan, bagaimana, kamu ke gereja enggak? Dia bilang apa? Saya ini tidak lagi ke gereja karena agak bosan. Karena pemutaran CD orang lain yang menyanyi. Dan saya duduk di gereja tidak boleh menyanyi. Banyak pertanyaan seperti bagaimana seterusnya. Muncul dan disinilah juga ucapan Tuhan. Janganlah takut, janganlah khawatir. Allah sendiri saudara yang akan menangani semuanya. Dialah yang akan mengaruniakan kerjaannya. Bukan manusia, tetapi Allah yang akan menemukan nasib gereja. Pada umumnya saudara di negeri Belanda, berakhirlah masa tradisi Kristen. Telah menjadi pilihan perorangan dan pribadi. Waktu Kristiani menjadi satu perjalanan bersama dengan mereka yang miskin dan yang paling kecil. Masa krisis ini dapat merupakan waktu, saudara, untuk merenungkan. Di sini adalah satu anugerah, waktu di mana orang Kristen bertanya diri, apa yang diharapkan Kristus dari gerejanya, dari kita, dari saudara, dan dari saya. Kristus merupakan untuk kembali ke asal mula, kepada sumber. Berarti yang tadinya Kristus harus menjadi Kristos. Kristos yang adalah kriteria, ukuran kita. Vrees niet, kleine kudde. Die bemoedigend woord van Jezus hebben we in deze tijd nodig. Om, zoals Rutte het heeft gezegd, om elkaar riem onder het hart te steken. De volgelingen van Jezus waren inderdaad maar een kleine kudde. Na een korte periode van begeestering lezen wij in het evangelie dat veel leerlingen hem hebben verlaten. En Jezus moet dat heel erg gevonden hebben, lieve gemeente. Zijn volksgenoten hielden hun hart gesloten voor de boodschap en verwacht van hem alleen brood en wonderen. Daartoe had zijn vader hem niet gezonden. En hij vertrouwt meer op hem dan op de sympathie van mensen. Van zijn apostelen verlangde hij hetzelfde. Het vertrouwen in zijn vader wil Jezus zijn apostelen meegeven. Wees niet bang, kleine kudde. Het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Ja, in deze crisistijd voor de kerk, zusters en broeders.
Deze crisistijd voor de kerk is een tijd van bezinning. Een genade is het. Een tijd waarin gelovigen zich afvragen: wat vraagt Christus van zijn volk? Wat verwacht Jezus van ons? Wat verwacht Jezus van mij? De crisis is een oproep om terug te keren naar het wezenlijke. Het kan voor de kerk een tijd van bekering betekenen. En bekering betekent omkeringen. Niet jouw weg gaan, maar terug op de weg van Jezus. Het kan voor de kerk inderdaad iets zijn waarin zij zich moet ontdoen van het kleed, van de macht en rijkdom en opnieuw de pelgrimsmantel aantrekt. En dat is masalah in het Indonesisch. En daar zit het woord Masya Allah in, Gods tijd. Wij kunnen weer de kerk worden van armen. Arm aan prestatie, arm aan predikanten, arm aan geld. Het is voldoende dat de kerk zuurdeesem blijft in het deeg van de maatschappij. En zout wordt dat de maatschappelijk reinig en bewaart. En daardoor de gelovigen als zoutend zout blijven fungeren. Te fungeren. Te functioneren in Gods koninkrijk. Zoals er gezegd is, wees niet bang. Al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie vader is zo goed geweest zijn koninkrijk voor je open te stellen. Dus dat betekent, zusters en broers, dat het koninkrijk van God iets, daarmee hati, geruststellend is. Het brengt rust en open je hart voor anderen. Ja, zoals we net gelezen hebben. Als je het hart geopend en vrij rustig is, kan ook de beurs open, kan ook de portemonnee open. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En hart betekent dan niet alleen emotioneel, hawa nafsu, gehecht zijn aan, maar praktisch. De weg die je kiest, de richting. Die weg moet er één zijn van Gods vertrouwen, niet van angst en zorgen. Er loopt naar het verhaal een lijntje van het manna, van de Israëlieten, dat kent u in de woestijn, dat op de 6e dag dubbel opviel en op de Shabbat niet. Er wordt gezorgd. Je hoeft niet alles zelf te doen. Wees niet bang, zegt Jezus. Paus Johannes de 13e, geloof ik, die zei ooit: wie echt gelooft, beeft niet. Integendeel, juist in deze kerk en deze tijd moet de kerk het grote verhaal van de christelijke hoop herschrijven en duidelijk maken dat Jezus bij zijn kerk zal zijn. Nu evenzeer als hij het was in het verleden bij zijn kerk en zo ook in de toekomst. Dengan demikian, saudara yang kami kasihi. Untuk gereja mungkin berarti waktu untuk bertobat. Dengan bertobat saya maksud balik 190 derajat kembali. Waktu untuk merenung kembali. Waktu untuk bergumul kembali. Di mana ia melepaskan jubah kuasa, konsumsi, kepemimpinan dan kekayaan dan mengenakan kembali jubah musafir. Saat ini kita dapat menjadi gereja untuk mereka yang terbuka untuk firman Tuhan. Cukuplah apabila gereja tetap menjadi ragi dan garam dalam masyarakat sehingga ditahirkan dan disimpan, digemuli ulang di dalam hati-hati kita. Yesus berkata, don't be afraid, jangan takut. Paus Yohanes katakan, siapa yang sungguh percaya tidaklah gemetar. Justru dalam waktu-waktu ini gereja, justru waktu-waktu ini jemaat, justru waktu ini kita sebagai orang percaya harus menulis ulang cerita baik, berita yang bagus tentang harapan Kristen, serta menerangkan bahwa Yesus berada di gerejanya sekarang sampai seperti dahulu dan juga di masa mendatang. Dengan demikian, saudara, kita tidak boleh bersifat sebagai penyerang, tidak bersifat ketakutan, dan sama sekali tidak bersifat negatif atau pesimistis terhadap segala sesuatu yang baru dan bertumbuh, tetapi juga termasuk terhadap COVID-19. Namun tetap percaya, membangun, bertumbuh dan berkembang dalam jemaat, tetap bersaksi dan melayani kerajaan Allah di sini dan saat ini dan di mana saja. Iman dan kepercayaan harus tumbuh seperti tersebut dalam Perki punya tema, tumbuh dalam persekutuan.
bersaksi dan melayani untuk kerajaan Allah. Gereja tidak berakhir, malah mendapat tugas khusus di masa mendatang. Banyak pendapat tugas untuk mendukung pertumbuhan jemaat sehingga bertumbuh dan berkembang seperti biji sesawi. Pastilah bahwa setiap krisis, termasuk pandemi COVID-19, menyebabkan ketakutan. Ketakutan atau boleh katakan perubahan. Ketakutan tentang kepastian yang menghilang. Tetapi yang percaya, dia tidak takut. Dan dengan terang dia boleh masuk cahaya Tuhan ke hari depan. Marilah saudara, kita dipanggil semua untuk melakukan tugas Tuhan. Mungkin untuk permulaan merupakan kawan kecil, tidak apalah. Orang Inggris katakan, no problem, no doubt. En zo mogen we ons niet defensief opstellen tegenover alles wat nieuw en groeiend is. De kerk kent zeker niet haar einde. Integendeel, zij zal in de toekomst een bijzondere taak te vervullen hebben. Zij zal voor velen een hoopgevende en een ondersteunende gemeenschap zijn. Zeker. Elke crisis veroorzaakt angst. Angst voor de verandering. Angst om falende zekerheden te moeten prijsgeven. Maar gelovigen vrezen niet. En gaan nodig en moedig in het licht van de Heer de toekomst tegemoet. Zo gaan wij in opdracht van de Heer. Al is er dan misschien in het begin maar een kleine kudde, een kleine groepje, dat doet er niet toe. Kijk, Jezus begon met maar liefst 12 mensen. En kijk hoe wereldwijd de kerk is, misschien hier niet, maar waar dan ook de kerk groeit. Gemeenschap is all over the world. En als de kerk de weg van Christus gaat door deze tijd, dan is hij zeker nog niet aan haar einde. Apabila kita sebagai gereja dan jemaat menjalankan jalan Kristus sebagai jalan untuk hidup dalam masa krisis ini, maka gereja pasti tidak berakhir. Last but not least, terakhir tapi tidak terkurang saudara, Yesuslah ada harapan kita. Dan siapa yang hidup dengan penuh harapan tidak akan takut. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah saudara kita arahkan kepada pengakuan iman rasuli. Wij gaan over tot de 12 geloofsartikelen. En voor hier, maar ook thuis, u mag opstaan en ik zal het verwoorden. Marilah saudara sebagai orang percaya, di mana dan kapan saja di dalam dunia ini, baik di sini maupun di rumah-rumah masing-masing, kita boleh katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. U mag weer gaan zitten. Marilah saudara di sini maupun di rumah, kita arahkan kepada doa syukur dan doa syafaat, yang mana kita mempersembahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena kita semua tidak boleh bicara, berdoa, kita mengakhiri dalam hati kita sebentar dengan doa Bapa kami. We gaan nu over tot de voorbeden en dankgebed waarin wij ons leven mogen opdragen aan de Heer. En juist omdat wij niet mogen praten, spreken, wil ik dan zelf en u in uw harten dit gebed eindigen met het Onze Vader. Laat ons bidden, kita berdoa. Terpujilah
Tuhan Bapa kami. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengajarkan kami untuk jangan khawatir, jangan takut. Gereja di seluruh dunia kami doakan Tuhan, agar supaya di mana-mana saja hamba-hamba-Mu yang boleh bekerja dan melayani jemaat boleh tetap bertumbuh. Ya Tuhan, kami doakan masyarakat di mana saja Tuhan. Yang mana ada peperangan, ada pelarian, kemiskinan, kelaparan, agar keadilan dan damai sejahtera selalu diusaha dan diperjuangkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pendeta dan hamba Tuhan, bersama pekerja-pekerja di kebun anggur-Mu. Kami doakan pemerintah-pemerintah di dunia ini, khususnya di Belanda, di Indonesia, dan di segala benua. Ya Tuhan Bapa kami ingat di mana-mana saja adalah keadaan-keadaan yang tidak memadai, adalah alam yang terganggu. Pada saat ini kami mengingat di Indonesia, yang mana hujan deras dari atas, dari surga datang. Tetapi kami ingat khususnya juga saudara kekasih kami di Maluku, di Ambon, di mana dilandai tadi malam oleh banjir yang cukup besar. Ya Tuhan, kami doakan agar supaya ada jalan keluar. Ya Tuhan, kami doakan semua kami yang melayani ibadah hari ini, baik di ruangan ini sampai dalam rumah-rumah masing-masing. Kami doakan BPPNB dari ketua, pengurus sampai dengan stafnya Tuhan, agar supaya mereka dapat kekuatan roh, hikmat, akal, budi untuk menjalankan tugas mereka. Kami doakan badan-badan pemimpinan setempat, Perki, Amsterdam, Zuidoost, Arnhem, Den Haag, Voorburg, dan Zwolle, dan di mana-mana saja yang berupa kawanan kecil yang hanya mempunyai satu gembala yang baik. Kami doakan pergumulan jemaat dan penderitaan dunia yang telah menjadi atau sedang menjadi korban wabah pandemi di rumah dan di rumah sakit sampai di IC. Kami doakan para medis dan para sukarelawan dalam pelayanan orang sakit. Syukur kami naikkan dan panjatkan kepadamu Bapa atas kesempatan yang kami boleh dan sudah memberi ucapan syukur kami, persembahkan syukur kepadamu dan pekerjaan pelayanan diakoni. Di dalamnya termasuk segala pergumulan kami sebagai pribadi, rumah tangga, para duda, janda dan anak piatu. Berkatilah segala tangan-tangan dan hidup kami dalam cara persembahkan kami demi memuliakan dan membesarkan nama-Mu di dunia ini, agar persembahan ini menjadi berkat dalam segala pelayanan jemaat. Inilah doa kami Tuhan. Banyak lagi yang kami memohon, tetapi lidah kami pendek. Kata-kata kami terbatas, kami serahkannya semua dalam tangan-Mu, baik pergumulan pribadi, masing-masing keluarga jemaat di dalam doa yang Tuhan Yesus telah mengajar murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan vokal dengan berita persembahan syukur yang sebentar di pintu. Ya, sekarang bukan sebentar baru. Kita sekarang menyanyi dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Amin.
Kami persilakan saudara bangkit berdiri. Dan sebelum saya mau sampaikan berkat Tuhan kepada saudara di sini maupun di rumah, saya mau ucapkan saudara punya selamat berhari Minggu dan tetap iman dan percaya kita tinggal teguh dan tepat. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Mogen Gods genade in Jezus Christus u vergezellen in uw leven en u de zegen geven van nu af aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Goedemorgen allemaal. Gemeentemededeling 4 oktober 2020. Namens het bestuur en de gemeente van Perkie Nederland danken wij dominee Moses Tahitu voor het leiden van deze dienst. De dienst van zondag 11 oktober wordt door Perkie Nederland en Perkie Amsterdam Zuidoost gehouden en wordt geleid door dominee Ida Anna Raurika Patinama. Deze dienst is ook te volgen via online en de link wordt later bekendgemaakt. In deze dienst wordt heilig avondmaal gehouden. Perkie Arnhem houdt een eigen dienst op zondag 11 oktober om 3 uur 's middags in Salvatorkerk. De dienst wordt geleid door dominee Francis Makatipu Kambay. De collectebijdrage kunt u naar uw plaatselijke perkie sturen of overmaken. Voor de gemeenteleden van Perkie Amsterdam Zuidoost kunt u overmaken naar het IBAN-nummer de namen van Perkie Bijlmermeer te Amsterdam. Tot zover de mededelingen en een goede zondag en blijf vooral gezond. God zegen ons allemaal.